ada nama entitasnya. Kayak gini, bentuk IRD itu ini. Kayak langsung aja kita coba. Kita mau buat apa ya? Oke, kita buat aja di sini satu entitas yang namanya mahasiswa. Nah, kalau dalam bentuk IRD kita sudah membuat satu entitas dengan nama mahasiswa. Nih, ini entitas nih, namanya mahasiswa. Tapi belum ada apa-apanya, cuman entitas saja. Cuma masih ada satu entitas. Oke, lanjut. Nah, di dalam entitas atau tiap entitas itu ada yang namanya atribut. Kalau dalam tabel kita sebutnya kolom. Nah, atribut di sini karakteristik dari entitas tersebut. Nah, atribut itu digambarkan kalau dalam bentuk IRD itu simbolnya bulat. Kalau betul-betul IRD, kalau misalkan dalam bentuk tabel, ya berarti dia per kolom. Misalkan di sini kolom pertama itu name, ada nama. Tapi kalau di sini baris ya. Tapi sebenarnya itu kolom. Itu. Nah, kayak kita buat nih. Di mahasiswa, tiap mahasiswa itu ada atribut yang namanya nama dengan name. Oke, langsung kita buat. Atribut yang pertama ada name. Terus kita hubungkan dengan si mahasiswanya. Kemudian atribut kedua ada nama. Nah, di gambar yang saya buat, di sini ada sebuah entitas mahasiswa lengkap dengan atribut name dengan nama. Masing-masing atributnya. Oke, sampai sini dulu. Kita sudah punya satu entitas, yang dimana entitas tersebut memiliki dua buah atribut. Ada name dengan nama. Lanjut. Nah, pada satu entitas itu diharuskan memiliki satu yang namanya nilai unik atau biasa kita sebut dengan primary key. Primary key tiap data yang ada dalam entitas tersebut harus berbeda antara satu dengan yang lainnya atau bersifat unik. Nah, maka dari itu kalau misalkan dari yang kita buat antara name dengan nama yang sudah pasti nggak mungkin sama itu ialah name. Nah, makanya kita buat name ini sebagai primary key. Nah, bagaimana menjadikan name ini menjadi primary key? Itu dengan cara menambahkan simbol pagar pada awal nama ya, atributnya. Jadi di sini kita sekarang punya entitas mahasiswa lengkap dengan atribut name dengan nama. Kemudian primary key-nya yaitu pada atribut name. Oke, itu untuk primary key. Kemudian ada untuk foreign key. Nah, foreign key ini sebenarnya belum masuk sekarang. Jadi ini untuk pembahasan relasi antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Jadi foreign key itu misalkan di sini kita punya mahasiswa. Oke. Terus ada kita buat entitas lagi yang lain dengan namanya mata kuliah misalkan. Mata kuliah. Di sini di setiap mata kuliah kita kasih ID-nya kode matkul misalkan. Nah ya sudah. Nah ini kita ada sekarang kita punya dua entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Yang dimana mahasiswa itu ada name sama nama, mata kuliah ada kode mata kuliahnya dengan nama. Nah sudah pasti kalau kita pikir secara logika, tiap mahasiswa itu mengambil atau mempunyai satu atau setidaknya satu mata kuliah, ya kan? Kalau misalkan kalian menempuh perkuliahan di satu universitas. Oke, untuk pembahasan foreign key saya stop sampai sini dulu karena ini ada nyangkut pautnya sama relasi. Oke. Nih, relasi itu hubungan yang terjadi antara satu tabel dengan tabel lainnya atau satu entitas dengan entitas lainnya. Biasanya juga si relasi ini disimbolkan dengan
belah ketupat, lambang belah ketupat. Oke. Nah, ini relasinya, misalkan di sini kata kerja. Baru kita hubungkan dengan si mahasiswa, tiap entitasnya. Nah, jadi untuk penamaan relasi sendiri itu biasanya berbeda ya tiap perspektif orang-orang. Tapi umumnya itu biasa digunakan kata kerja atau yang menggambarkan antara entitas yang pertama dengan entitas kedua. Misalkan kayak gini, mahasiswa mengambil mata kuliah atau mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Jadi umumnya relasi itu dituliskan dengan satu kata kerja. Oke. Di sini ada note-nya, pada IRD yang berbentuk tabel tidak diperlukan nama relasi, sehingga relasi hanya berbentuk garis saja. Oke. Kemudian kita bahas masih relasi, tapi dengan kardinalitas. Nah, kardinalitas ini peran penting dalam sebuah relasi. Kardinalitas itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah relasi satu entitas dengan entitas yang lain. Jenis-jenisnya ada 1, 2, 3, ya umumnya ada 3. Ada one to one to many, dengan many to many. Masing-masing memiliki simbol yang berbeda. Oke, kita bahas dulu sebelum kita praktekkan. Di sini one to one itu untuk membuat sebuah relasi yang memiliki kardinalitas one to one, Anda diharuskan menambahkan satu atribut sebagai foreign key. Nah, di sini fungsi foreign key itu menandakan atribut yang mana yang paling superior di antara kedua entitas tersebut. Jadi nanti yang menyimpan foreign key itu ialah entitas yang paling lemah di antara kedua entitas tersebut. Misalkan di sini kita punya mahasiswa sama KTM di sini. Si mahasiswa itu berelasi dengan KTM dengan kata kunci memiliki. Kardinalitasnya one to one. Jadi cara baca satu kardinalitas itu begini. Satu mahasiswa memiliki satu KTM. Sebaliknya, satu KTM dimiliki oleh satu mahasiswa. Itu. Nah, karena kardinalitasnya one to one, maka diharuskan salah satu dari entitas tersebut harus menyimpan primary key dari entitas yang lain. Jadi foreign key itu primary key dari entitas yang superior. Nah, di sini kita lihat bahwa si KTM ini itu menyimpan foreign key-nya si entitas mahasiswa. Oke, kita lihat di sini si mahasiswa itu memiliki atribut name dengan nama. KTM ada ID KTM sebagai primary key-nya, alamat dengan foreign key mahasiswa ID atau name-nya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa si KTM ini merupakan posisi yang berada di bawah si entitas mahasiswa. Karena mahasiswa itu dia nggak nyimpan foreign key-nya si KTM. Jadi penentuan foreign key itu kalian tentukan secara logikal bagaimana sih posisi entitas yang paling superior. Di sini kan nggak mungkin tuh mahasiswa punya nomor atau ya nomor KTM-nya. Yang ada KTM menyimpan nomor atau NIM mahasiswa. Nah, simbol untuk foreign key itu biasa disimbolkan dengan huruf F atau P, ataupun biasanya sih ada banyak referensi, jadi kalian cari aja. Tapi biasanya kita pakai F atau P di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian kardinalitas yang kedua yaitu one to many. Yaitu kardinalitas one to many itu juga memiliki yang namanya foreign key, yang dimana kalau misalkan one to many ini letak si foreign key-nya itu berada pada kardinalitas yang many. Jadi misalkan kita lihat contoh di sini, simbolnya ada dosen pembimbing dan mahasiswa, yang dimana kardinalitas one-nya berada pada dosen pembimbing,
mahasiswa kardinalitas many-nya. Nah, cara bacanya, satu dosen pembimbing memiliki banyak mahasiswa. Sebaliknya, satu mahasiswa dimiliki atau memiliki satu dosen pembimbing. Nah, di sini kita lihat bahwa si mahasiswa ini itu menyimpan foreign key-nya dosen pembimbing. Karena yang berada pada posisi superior itu berada pada kardinalitas one-nya. Jadi sini kardinalitas one-nya itu berada pada dosen pembimbing, many-nya mahasiswa. Maka si mahasiswa itu menyimpan foreign key-nya si dosen pembimbing. Yaitu untuk foreign key one to many. Kemudian untuk many to many. Nah, kalau untuk many to many, itu ada yang namanya atribut atau entitas tambahan atau tabel tambahan. Nah, tabel bantunya ini itu akan menyimpan foreign key yang berada pada satu entitas dan entitas pertama dan entitas kedua. Jadi fungsinya itu menjembatani relasi antara entitas yang pertama dengan entitas kedua. Nah, sebenarnya untuk secara IRD logic itu kita nggak tulis tabel pembantunya, tapi relasinya aja. Nah, untuk tabel pembantu ini biasanya kita implementasinya nanti di CLI-nya atau di SQL-nya. Oke, gitu. Sini kita lihat ada many to many ya. Kalau misalkan sini nggak ada contoh pasnya, saya buatkan dah. Misalkan di sini ada contoh satu entitas, relasi entitas. Terus kita kasih, hubungkan dulu. Nah, untuk simbolnya itu berupa Nah, biasanya gambaran umum IRD dengan relasi many to many itu seperti ini. Ini entitasnya, ini relasinya, dan ini entitas lain. Nih, ini sebuah IRD yang menggunakan kardinalitas many to many. Nah, tabel bantunya itu sebenarnya nggak kelihatan ya, tapi harusnya ada. Misalkan di sini ada tabel bantu yang menyimpan yang mana nanti atribut si tabel bantu itu Nah, atributnya si tabel bantu itu berupa foreign key-nya entitas pertama dan foreign key-nya entitas kedua. Jadi itu seperti ini, gambaran umumnya. Tapi kalau misalkan di IRD itu biasanya nggak digambarkan, tapi diimplementasikan pada MySQL-nya. Itu untuk relasi kardinalitas many to many. Nah, untuk simbol dari kardinalitas yang sudah dijelaskan, itu ada banyak referensi. Ada yang menggunakan simbol seperti ini, ada juga yang menggunakan angka. Jadi, misalkan nih, kalau misalkan one to one, kita pakainya ya, kalau misalkan simbol ini. Ada satu garis di dekat entitasnya. Ini simbol one to one. Didasarkan oleh satu garis pada garis yang menghubungkan antar relasi. Kalau misalkan many,
Ya tinggal kasih aja garis banyak. Ini. Kalau ini simbol yang menandakan untuk kardinalitas many. Itu. Nah, terus bagaimana dengan kardinalitas yang lain-lain? Kalau ini kardinalitas yang lebih terperinci. Nah, kalau ini untuk kardinalitas one or more, artinya setidaknya harus ada satu buah atau boleh lebih, satu atau lebih. Kalau ini one and only one berarti satu dan hanya satu, nggak boleh lebih dari satu. Zero or one berarti boleh nol, boleh satu. Zero or many berarti boleh nol, boleh lebih dari nol. Itu untuk kardinalitasnya. Oke. Sekarang kita coba terapkan kardinalitas yang sudah kita pelajari. Ini hapus saja. Oke, yang ini aja dah. Lanjutkan. Nah, di sini kita ada entitas mahasiswa sama entitas mata kuliah. Yang dimana kalau kita pikir secara nyata, mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah itu diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Maka ke kardinalitas yang pas itu sudah pasti dapat many to many ya kan. Jadi kalau kita terapkan kardinalitas berdasarkan apa yang sudah kita pikirkan tadi, cara bacanya begini. Satu mahasiswa mengambil banyak satu atau lebih mata kuliah. Karena nggak mungkin mahasiswa itu nggak ngambil satu mata kuliah. Pasti ada satu setidaknya. Maka kardinalitasnya yang di sini itu satu atau lebih kan. Kita pakai yang detail aja. Ini. Satu mahasiswa mengambil satu atau lebih mata kuliah. Satu mata kuliah itu diambil oleh satu mahasiswa. Kenapa banyak mahasiswa maksudnya? Banyak mahasiswa. Oke, coba kita pakai dulu. Kenapa nggak pakai satu? Ya, tetap aja ini terhitungnya nanti many to many. Jadi kan kalau mata kuliah itu biasanya ada juga yang nggak ngambilnya. Beda sama mahasiswa. Kalau mahasiswa tetap harus ngambil setidaknya satu mata kuliah. Kalau mata kuliah itu ada kadang pesertanya kosong, ada juga yang penuh. Gitu. Makanya saya nggak pakai yang satu. Jadi di sini kita nggak pakainya yang many aja. Jadi di sini kita sudah membuat satu IRD yang terdiri dari dua entitas dengan relasi mahasiswa itu mengambil satu atau lebih mata kuliah, satu mata kuliah itu diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, terus bagaimana dengan foreign key dan primary key-nya? Nah, karena keduanya ini sama-sama many to many, maka kita membutuhkan yang namanya tabel bantu. Walaupun nggak kita buat di IRD-nya. Jadi kalau secara logik, tabel bantunya itu memuat seperti ini. Kan di sini. Atau kelas lah, kelas. Kan jadinya kelas tuh kalau misalkan banyak yang ngambil. Kelas. Yang mana di kelas ini ada atribut ID mahasiswanya sama ID mata kuliahnya. Jadwal deh. Salah, jadwal ya. ID mata kuliah. Tuh. Terus ini ya sementara pakai ini. Nah, kita sudah ada dua entitas lengkap dengan satu tabel bantu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan karena materinya udah selesai untuk IRD. Ada yang mau tanyakan enggak? Bang, Ya. mau tanya. Untuk penamaan atribut itu kayak kode underscore makul harus pemisah underscore gitu kah? Atau enggak mesti? Oh, oke, sip. Nah, itu bagus tuh pertanyaannya tuh. Nah, kalau misalkan IRD itu sebenarnya nggak ada aturan ya. Cuman kalau misalkan kita implementasikan ke query, itu nggak boleh pakai spasi.
Jadi kalau misalkan kalian pakai spasi itu query-nya pasti error. Jadi makanya kita ngikuti atribut itu ngikuti sesuai dengan kaidah query. Makanya saya pakai underscore. Gitu. Sebenarnya bebas aja kalau IRD. Sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ada lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, saya lanjut ke materi MySQL-nya. Silakan kalau yang mau ngikuti, dibuka XAMPP-nya. Kemudian, ini udah tahu cara pakainya belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Oh. Wow. Oke. Silakan. Kalian buka XAMPP-nya. Kalau run as administrator ya. Oke, kalau sudah, nah di sini ada beberapa pilihan. Ada Apache, ada MySQL, FileZilla, Mercury, sama Tomcat. Nah, untuk materi Basdat kita pakainya yang MySQL aja. Jadi di sini kalian tekan Start untuk modul MySQL-nya. Oke. Nah, di sini. Oke, kalau sudah nih. Kita sudah pakai, kita sudah start si MySQL-nya. Kita sudah start. Sekarang, kalau misalkan udah berhasil nih, udah ada status detect-nya running, pilih shell yang ada di sebelah kanan tuh. Nah, ini CMD untuk MySQL-nya. Oke, kalau sudah, silakan kalian ketikkan MySQL spasi -u spasi root, baru enter. Oke, ada yang bisa, maksudnya ada yang error? Kalau ada yang error, kasih tau ya. Oke, saya anggap bisa semua ya. Oke, tadi sudah, berarti kalian, nah ini kalau sudah, ya kenapa? Saya error, Kak. Error kenapa? Bacanya ini error 1045. Access denied for user. Oh, kamu udah jalanin XAMPP-nya run Sudah saya run, Kak. as administrator? Ya, administrator, Kak. Oke, coba lihat dulu. Coba kamu share screen. Saya nggak bisa lihat errornya kalau kayak gitu. Coba share screen dulu. Bentar ya, Kak. MySQL -u. Oh, minus U ya? Ya. Minus U. Astagfirullah. Coba dulu, coba. Bisa nggak? Bentar ya, Kak. Saya coba dulu. Ya Allah, kirain udah masalah ini tadi. Apa namanya? Masalah yang repot nih. Iya, harus config. MySQL -u root. Pakai spasi kali? Ya. Iya. -u spasi root. Bentar. Nah. Alhamdulillah. Oh ya, Kak. Mantap. Kirain masalah Oke. port, Dek. Dah. Oh, ya. Oke, udah ya. Udah bisa semua berarti ya. Oke, saya anggap sudah bisa. Nah, udah nih. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan query yang ada di MySQL. Nah, untuk modul selanjutnya itu kita bahas masalah DDL. Nah, untuk DDL itu artinya Data Definition Language, yaitu untuk mempersiapkan database-nya. Jadi kita belum untuk DDL ini, kita belum kasih masuk data ke dalam database-nya. Jadi kita siapkan dulu nih, database-nya apa saja, entitasnya apa aja, sama lengkap dengan atributnya. Oke, yang pertama, yang paling awal, yaitu untuk membuat database-nya. Nah, untuk bentar loh, ada harus klarifikasi. Kalau tiap query yang kalian pakai, itu usahakan pakai huruf uppercase semua atau kapital ya. Karena untuk membedakan yang mana yang betul-betul keyword, mana yang enggak. Jadi keyword itu kayak yang memang fungsi yang sudah disediakan oleh MySQL-nya. Kalau misalkan nama-nama variabelnya terserah mau pakai
huruf besar apa kecil. Tapi usahakan kalau keyword query-nya itu kalian pakai huruf besar. Oke, yang pertama, untuk membuat database itu kita menggunakan keyword create database. Oke, silakan diikuti. Create database. Setelah itu, nama database-nya apa? Misalkan kita mau buat database dengan nama C19. Nah, jangan lupa juga kalau sudah kita masuk query, itu di akhir statement kasih titik koma. Ini kita create database dengan nama C19. Oke, kalau sudah diikuti, enter. Query oke. Nah, kemudian bagaimana untuk mengecek database yang sudah kita pernah buat? Oke, keyword atau query yang kita pakai, itu namanya show databases. Show databases. Titik koma. Jadi artinya si show databases ini akan menampilkan seluruh database yang tersimpan di localhost atau komputer kalian. Kita coba nih. Nah, di sini di database saya ada dengan nama C19, dealer hotel informatika 18 dan sebagainya. Nah, database yang akan kita pakai kali ini itu yang sudah kita buat tadi, yaitu C19. Oke, untuk menggunakan database yang sudah kita buat, itu kita gunakan query atau keyword use. Use, terus nama database-nya apa? Karena kita buat C19, ya kita pakai C19 tadi. Use C19. Nah, lihat tuh. Yang tadinya MariaDB Nun, atau belum ada database yang dipilih, mengganti jadi MariaDB C19. Sekarang kita akan membuat entitas yang ada di C19. Oke, sebelum kita buat tabel-tabelnya, oke. Keyword selanjutnya itu ada drop database. Nah, untuk perintah drop ini itu bisa digunakan untuk table sama database. Nah, misalkan kalian nih salah tulis atau memang mau menghapus satu database, ya kalian tinggal pakai keyword drop database. Terus nama database-nya apa? Misalkan C19. Oke, coba dah kita hapus ya. Kita drop database C19. Kita mau ngapus si C19 tadi. Nah, lihat tuh. MariaDB-nya keluar. Atau kosong lagi. Karena si C19 itu sudah kita hapus database-nya. Tuh, itu untuk fungsi untuk drop. Drop database. Oke, kita buat lagi. Produce. Nah, kita kembali ke database C19 ya. Oke, sekarang setelah kita membuat database, langkah selanjutnya itu membuat entitas atau mengimplementasikan entitasnya ke dalam bentuk tabel. Nah, tadi yang kita buat, kita sudah membuat 2 buah entitas, mahasiswa sama mata kuliah. Nah, di sini kita coba implementasikan si mahasiswanya aja ya. Mata kuliah sama relasinya itu nanti aja. Nah, kita buat dulu untuk si mahasiswanya. Nah, cara membuat tabel atau entitasnya itu kita pakai keyword atau query yang namanya create table. Jadi di sini kita masukkan create table. Setelah keyword create table, kalian tuliskan nama tabel yang mau kalian buat. Misalkan di sini kita ingin membuat tabel mahasiswa, maka kita tulis mahasiswa. Nah, kemudian itu statement-statement selanjutnya itu berupa kolom serta tipe datanya. Oke, misalkan setelah ini harusnya buka kurung. Nah, jadi si tabel mahasiswa ini masih kosong ya, belum kita isi. Nah, di sini di modul itu pembuatan tabel itu create table nama table 2, field 1 tipe data 1 serta field 2 tipe data 2. Nah, ingat kalau sudah saya jelaskan bahwa kalau kalian di MySQL penamaan table ataupun kolom itu nggak boleh pakai spasi. Usahakan pakai ya mau camel case atau format lainnya juga boleh. Asal jangan pakai spasi.
Oke, di sini kita mau buat satu tabel mahasiswa dengan cara create table mahasiswa, buka kurung, enter. Baru kita masukkan kolom atau atribut yang mau kita berikan ke mahasiswa. Di sini kita tadi mau mengimplementasikan NIM dengan nama. Oke, yang pertama dulu nama. Create table mahasiswa, nama. Nama ini sebagai kolom pertama, spasi, tipe datanya apa? Nah, jadi di MySQL itu juga ada yang namanya tipe data. Tipe data itu macam-macam. Ada tipe data number, tipe data teks, serta waktu dan tanggal. Jadi untuk sekarang kita pakai yang teks aja dulu. Varchar. Tipe datanya apa, terus ukurannya berapa. Misalkan kita mau ngasih sebuah kolom nama dengan tipe data varchar, batasnya itu 255. Untuk kolom 1, kasih koma. Kalau misalkan kalian mau nambahkan kolom lagi, kasih koma. Kalau misalkan enggak, ya sudah tutup kurungnya, terus titik koma. Ini misalkan karena kita tadi punya NIM sebagai primary key, itu kita mau tambahkan. Oke, sekarang kita tambahkan si NIM-nya. Enter. NIM. Tipe datanya apa nih? Misalkan kita pakai varchar aja deh. Varchar. Dengan batasnya 255. Nah, untuk membuat NIM ini sebagai primary key, itu ada namanya keyword primary key. Jadi di NIM ini kita kasih keyword gini, primary key. Jadi nantinya si NIM ini akan berfungsi sebagai kolom primary key-nya si table mahasiswa. Gitu. Kayak biasanya juga kalau primary key itu kan nggak boleh kosong tuh. Maka kita tambahkan lagi keyword yang namanya not null. Artinya di sini not null ini bahwa pada saat kita memasukkan data ke tabel mahasiswa, si NIM ini itu nggak boleh kosong. Oke, sekali lagi saya jelaskan ulang. Untuk pembuatan table, kita menggunakan query create table, baru nama tabelnya apa, dalam kurung, kolom atau atributnya apa aja. Misalkan nama kolomnya, terus tipe data. Nah, statement yang setelah tipe data, itu sebenarnya opsional aja. Boleh ada, boleh enggak. Tetapi ingat, kalau kita membuat IRD, pada saat kita desainnya, itu harus ada yang namanya primary key. Maka untuk implementasinya juga sama. Jadi kalau bisa primary key itu kalian nggak boleh sampai kelupaan pada saat kalian membuat table tersebut atau implementasi IRD-nya ke SQL. Kalau bisa ditetapkan dari awal, primary key-nya siapa, kalau misalkan ada foreign key-nya siapa. Tuh. Nah, di sini kita ada tabel mahasiswa, atributnya ada nama dengan name. Kalau misalkan sudah pasti ini udah betul aja, dienterkan. Oke. Nah, keyword selanjutnya untuk mengecek tabel yang sudah kita buat pada database tersebut, kita pakai show table, pakai S. Nah, di tabel C9, di database C19 ada satu tabel yang namanya mahasiswa. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengecek atribut apa saja yang ada dalam mahasiswa? Itu pakai keyword yang namanya DESC, description. Baru nama tabelnya apa? Misalkan mahasiswa. Nah, yang sesuai yang kita buat tadi, kita telah membuat satu tabel mahasiswa lengkap dengan atribut nama dengan NIM sebagai primary key. Nih, nulnya nggak boleh nul, nggak boleh kosong, primary key-nya NIM. Oke, itu untuk pembuatan tabel sampai deskripsi tabelnya. Nah, bagaimana kalau kita mau menghapus tabel tersebut? Karena misalkan kita salah nih, maksudnya memang nggak butuh. Ya sama kayak database tadi, drop yang database diganti jadi table. Baru mahasiswa. Gitu. Oke, gitu. Jangan dieksekusi karena kita masih membutuhkan tabel mahasiswanya. Oke, sekarang setelah kita membuat tabelnya, udah ada primary key. Kemudian, bagaimana caranya kita mau menambahkan satu kolom atau mau mengubah satu tabel yang ada pada satu database. Misalkan mahasiswa kita ketinggalan bahwa si tabel mahasiswa ini itu harus ada yang namanya nomor HP atau alamat. Kita pakai yang namanya keyword alter table. Nah, jadi alter table ini
fungsi yang digunakan untuk mengubah atau mengupdate satu tabel pada satu MySQL atau query. Nah, misalkan kita mengubah mahasiswa tadi nih. Kita pakai keyword alter table. Nama tabelnya apa? Misalkan mahasiswa. Kemudian, aksi yang mau kita buat ke tabel mahasiswa itu apa? Nah, untuk alter table itu ada bermacam-macam. Ada add untuk menambah kolom, ada change kolom untuk mengubah nama kolom, ada juga drop kolom untuk menghapus kolom. Oke, yang pertama kita gunakan dulu, kita coba yang add. Kita ingin menambahkan kolom alamat pada tabel mahasiswa. Maka keyword yang kita gunakan yaitu add. Add. Nama tabelnya, nama kolomnya apa? Alamat. Terus tipe datanya apa? Varchar. Size-nya 255. Jadi, di sini kita punya alter table untuk tabel mahasiswa, yang dimana kita akan menambahkan sebuah kolom alamat dengan tipe data varchar 255. Eksekusi, kita periksa. Nah, di sini kita sudah menambahkan kolom alamat pada tabel mahasiswa. Nih, dengan tipe datanya varchar. Itu untuk alter table tambah kolom. Bagaimana untuk alter table mengubah kolom? Oke, misalkan kita mau mengubah si alamat ini menjadi address, terus varcharnya kita ganti 30. Oke. Sama alter table, nama tabelnya mahasiswa, kemudian keywordnya. Nah, kalau untuk mengubah kolom, kita pakai change kolom. Nah, kolom yang mau diubah apa? Di sini kita mengubah alamat menjadi address. Dan tipe datanya apa? Kita tetap varchar, tapi size-nya kita ubah jadi 30. Oke. Kita tes dulu. Nah, di sini kita sudah mengubah satu tabel mahasiswa dengan kolom alamat menjadi address varchar 30. Nih, yang tadinya alamat varchar 255 menjadi address varchar 30. Itu untuk change kolom. Nah, sekarang untuk keyword drop kolom. Nah, drop kolom ini berguna untuk menghapus kolom yang terdapat pada suatu tabel. Misalkan kita mau menghapus ya address tadi. Table mahasiswa, terus drop kolom. Drop kolom, nama kolom yang mau dihapus itu apa? Misalkan kita menghapus address. Yes. Nah, yang tadinya address itu ada, setelah kita drop kolomnya, menjadi sisa nama dengan name. Itu untuk drop kolom. Oke, udah. Untuk alter table. Nah, untuk DDL sampai situ ada yang mau ditanyakan enggak? Yang tadi kita sudah bahas cara membuat database, menampilkan, menggunakan, membuat tabel dengan atributnya, primary key-nya juga, menampilkan tabel, isinya, maksudnya kolomnya, serta perubahan alter table-nya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke DML? Oke, kalau gitu saya nggak paham, terus untuk DML akan dijelaskan oleh Kak Safa. Oke. DML. Ya, jadi kita lanjutin yang tadi. Nah, tadi kita bikin dulu database-nya ya. MySQL, min-u, root, database, latihan 1. Astagfirullah.
Nah, jadi kalau tadi sudah DDL itu bahasannya apa tadi? Ada create, ada alter, sama ada drop. Nah, kalau DML ini adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah yang termasuk di dalam kategori DML adalah insert, delete, update, dan select. Jadi kita mulai dari perintah yang pertama dulu, yaitu insert. Jadi insert itu gunanya untuk mengisi record ke tabel yang sudah kita buat, ke atribut yang sudah kita buat. Kita ini deh review lagi ya, sambil bikin yang baru lagi. Jadi ini ada database namanya latihan 1. Ini belum ada tabelnya, jadi kita bikin tabel dulu. Boleh bantuin saya bikin ya, siapapun tinggal sebut nama. Kak, saya mau bantu. Poin kok, Dek. Gimana nih, saya mau bikin tabel dulu. Apa sintaknya? Halo? Create table. Create table. Tabel apa ya? Bagusnya tabel, oh ini deh. Kita langsung ke sini aja deh. Nah, jadi ini tuh ada praktiknya, jadi kita langsung masuk ke studi kasus saja. Buatlah sebuah database dengan nama praktikum. Nah, tadi kita udah bikin database dengan nama latihan 1. Kita lanjut ke nomor 2. Buatlah tabel dengan nama hewan di dalam database praktikum. Berarti namanya hewan. Lanjut. Isi data ke dalam tabel hewan. Yang nomor 2 dulu, yang nomor 2. Oh, nomor 2. Oh, nomor sudah. 2-nya belum selesai nih, masih create. Buat create tabel hewan. Ya, belum selesai kan sintaknya? Belum. Terus habis kita masukin nama tabelnya, terus Buka kurung. Buka kurung. satu orang aja. Nanti poinnya kebagi-bagi. Buka kurung. Isi apa di sini? Nama hewan. Ya, kita Varchar. Isinya 20. Ya 20. Length-nya 20, panjangnya. Yeah. Terus ada lagi? Koma. Enter. Pemilik hewan. Pemilik hewan. Varchar, ya. Ya, length-nya 20. Satu lagi. Lagi kan. Koma, enter. Tar. Sampai sini yang lain ada yang salah nggak? Ada yang mau koreksi nggak? Create-nya itu dalam buka kurungnya seharusnya di-enter dulu, Kak. Nama hewannya di bawah. Oke, jadi sebenarnya ini terserah aja sih, terserah gaya teman-teman mau ngoding kayak gimana. Kalau kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau mau di-enter juga nggak apa-apa, itu kelihatannya lebih rapi aja. Ada nggak selain itu? Nulnya, Kak, nulnya belum ada. Nulnya. Ya. Berarti gimana tuh caranya? Kita ulang ya. Oh, nanti deh, nanti. Pemilik hewan varchar 20, satu lagi, berarti enter. Sama jenis hewan varchar 20. Ini kalau misalnya kalian mau cepat tinggal pencet arrow up. Apa sih namanya? Tanda panah ke atas itu loh, Dek, ya, benar. Apalagi yang varchar 20 nih. Jenis kelamin varchar 10. Oh iya, thank you. Kelahiran hewan. Oke, date. Perlu diisi nggak panjangnya? Nggak ada, kosong. Langsung aja. Oke, ya. Jadi kalau tipe data date itu dia nggak ada length-nya. Gitu. Terus? Lanjut, enter. Iya, enter.
baru kematian hewan. Terus? Terus yang varchar yang nama hewan tadi tambahin not null. Mana bisa kita balik ke atas? Oh iya, nggak bisa ya? Aku lupa. Iyalah. Tapi alter table. Dan apa? Lanjut aja dulu. Ya ini terus, ini udah selesai belum? Sudah habis. Yakin? Tutup koma dulu, tutup dulu. Tutup pakai Ntar buka, tutup kurung, tutup kurung. titik koma. Oke, kita lihat. Tes, oke ya. NIM nama. F-nya Nispodi 108. Aduh. 108. F nih. Buat. Oke, nah jadi tadi kita ini kan di sini tabelnya tuh ada yang not null tapi kelewatan, ya kan? Berarti apa yang harus kita lakukan? Alter table. Alter table. Terus nama tabelnya apa? Hewan. Hewan. Terus kita ngapain? Mau add kah atau change kah? Change kolom. Change kolom. Apa yang mau di-change? Kolom yang mana? Nama hewan. Nama hewan. Jadi apa? Nama Di hewan change-nya. lagi. Terus? Varcharnya tetap 20, varchar dalam kurung 20. Terus? Null. Null. Null, gini. Iya, kalau enggak Not salah. null, not null. Oke. Jadi ini null atau not null? Null kan? Not null. Yang lain gimana yang lain? Not null atau null? Not null. Not null ya. Berterima kasihlah kepada teman-teman Anda yang mengkoreksi kesalahan Anda. Coba ya, kita coba enter nih, bisa nggak? Nah, oke bisa. Terus gimana caranya kita mau lihat lagi tabelnya? Show tables. Show tables, gini. Iya, titik koma. Yeay, salah. Desk hewan. Deskripsi. Nah, Teks hewan. kalau kita mau ngelihat isi atribut dari tabelnya, berarti kita pakai desk hewan. Nah, ini ya. Oke, sudah. Jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Isi data ke dalam tabel hewan seperti berikut. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam DML karena tadi DML itu dia adalah insert, delete, update, dan select. Kita masuk ke materi insert dulu. Nah, jadi di insert itu kita tinggal pakai keyword insert. Ya, kita ketik insert. Into nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Hewan. Hewan. Nama tabel hewan. Terus di sini values ya. Nah, di sini kita ngisi nilai-nilainya. Sebenarnya ini ada 2 cara. Jadi ya 2 cara doang. Kalau di sini ada 2 cara doang ya, tapi mungkin ada cara ketiga atau ya ini cara pertama itu dia tinggal values, pakai keyword values terus tinggal masukin data yang mau kita masukkan, ya gitu. Nah, tapi kalau cara yang kedua ini, bentar ya, kita ke cara yang satu dulu. Insert values, nilai 1, nilai 2, nilai N. Nah, jadi dia ini berurutan sesuai urutan kolom yang kita punya. Jadi kalau misalnya yang pertama berarti isinya field nama hewan. Ya, gitu. Field itu maksudnya atribut yang ada, Dek. Ini nama hewan, pemilik hewan itu field. Itu atribut dari tabel hewan. Nah, berarti kalau kita pakai cara 1, isinya gini. Nah, ini langsung auto gitu. Misalnya nama hewan apa tuh dia bilang? Pika. Mana ada nama hewan Pika? Oke, koma. Pakai petik 1 boleh nggak? Boleh nggak?
Boleh kayaknya, Kak. Boleh nggak, Ji? Kak? Boleh nggak? Ji, boleh nggak, Ji? Kata mereka boleh. Mau dicoba Kak ini? Coba aja ya. Kan nanti kalau salah tinggal perbaikin. Terus jenis hewannya hamster. Oh, maksudnya nama tuh namanya dia. Iya. Terus jenis kelaminnya 0. Nah, kalau 0 kita apain nih berarti? Tinggal diginiin ya. Kita nggak ngisi apa-apa. Gitu. Terus kelahiran hewan, coba kita isi sesuai ya. Mungkin ini bakalan error date-nya. Kematian hewannya 0. Oke, berarti gini aja. Coba ya, kita coba. Column doesn't match value. Count at round. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa dikosongin, harus tambah 1 lagi. Jadi kalau misalnya pakai value itu karena dia sesuai dengan urutan field kita dan sesuai jumlah field kita, di dalam kurung di dalam fungsi values ini tuh nggak boleh kurang atau nggak boleh lebih, harus pas gitu jumlahnya sama field yang kita punya. Berarti kalau 0 kita coba tambahin ini aja ya, petik 2. Oke, berarti ya. Potong sedikit boleh nggak? Silakan. Itu untuk format date-nya itu tahun, bulan, sama tanggal kah? Aduh, saya kurang tahu. Soalnya date itu tuh kalau di ini ya, kalau dia PHP itu bisa banyak formatnya. Dan date yang ada di sintak PHP itu kan dia berhubungan sama MySQL. Jadi tuh karena ada pertanyaan begitu, mending kita cek aja ya gimana. Izin ya, bentar ya, cek ya. Kita ke ininya, ke apa sih? MySQL versi GUI, terus kita coba ini pakai C19 tadi, ada tabel A. Nih ya, tipenya date. Ada date sama date time, ini mungkin kalian bisa explore sendiri apa bedanya ya. Dan di sini ternyata tidak ada formatnya. Ya mungkin aja ya emang year dulu, baru bulan, baru tanggal, sama yang kayak ada di sini. Oke, nah ini udah bisa. Sekarang kita coba lihat isinya, lihat record yang baru kita masukkan tadi. Caranya itu adalah select bintang, bintang itu artinya semua, from hewan. Nah ini ya, sudah ada. Jenis kelaminnya, ini belum 0 tuh kayaknya. Nggak masuk. Gimana nih cara masukin data? Saya lupa deh. Nanti kalian ekspor ya buat memecahkan masalah yang ini. Nah, tapi gitu tadi cara yang pertama. Nih, cara yang pertama. Atau ini harus dikasih gini ya. Kak, kalau nulis 0 nggak bisa Kak? Bisa kayaknya. Coba ya, itu juga salah tadi. Saya kosongin aja. Gini maksudnya. Dijadikan variabel. Gini, mau dicoba. Kok nggak bisa di-enter ya? Bisa dong. Kok bisa sih? Wow, ternyata asal-asalan bisa. Oke, ini 0 beneran nggak sih? Ya, kita anggaplah ini 0 beneran. Nah, sekarang kan kita udah punya, tadi itu cara pertama ya. Kalau cara kedua untuk insert, itu adalah insert into hewan. Kolomnya misalnya kita mau pilih, mau kolom nama hewan sama pemilik hewan aja yang diisi, berarti kita tinggal kayak gini aja. Ya, harusnya bisa ya. Terus kita masukkan values-nya. Berapa values-nya? Nama hewannya misalnya
Didi. Terus pemilik hewannya PewDiePie. Iya. Oke, jadi ini yang kedua tuh caranya kita bisa memilih kolom mana sih yang mau kita isi gitu. Jadi perbedaan cara 1 dan cara 2 dia memiliki fungsionalitasnya masing-masing. Bisa kalian sesuaiin aja dan mau pakainya kapan. Nah, tadi insert tuh kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke delete. Berhubung kita punya record yang salah nih yang di atas, sekarang Aku kita tahu Kak Sapa, implementasiin. ngisi tanggalnya. Gimana caranya? Pakai petik dia, petik 2. Iya, tadi saya udah kasih petik 2 sih, makanya dia mau. Makasih, siapa itu. tuh namanya? Oh, sudah ada. Iya, udah ada, udah masuk. Nah, sekarang kita udah punya 3 record, tapi yang benar tuh cuman yang kedua. Nah, kita mau hapus nih, gimana caranya? Mari kita ketik sintaknya. Delete from, nama tabelnya hewan, where kondisi, where, ini kan kita misalnya kita mau ngapus nih yang pertama. Berarti kondisinya dia tuh jenis kelaminnya ini kan string kosong gini aja kan. Berarti gimana? Where jenis kelamin sama dengan tetet. Coba ya. Oke. Nah, paham nggak sampai sini? Delete-nya. Dia tuh, jadi kita tuh delete from hewan, where. Di sini keyword where itu tuh dia semacam mencari, memberikan kondisi di mana jenis kelaminnya itu isinya adalah string kosong. Nah, terus udah deh kayak gitu aja. Sekarang kita cek lagi, select all from hewan. Nah, ke delete ya. Gitu. Kita delete satu lagi tuh yang 000 doang, berarti gimana? Ada yang bisa bantu? Yang ini yang Pudidi. Pakai yang kelahiran hewan aja kali Kak. Yang kelahiran hewannya yang dulu. Oke, gimana sintaknya Joshua? Delete from hewan, Terus? where kelahiran hewan sama dengan kelahiran hewan sama dengan 0. Koma. Ya. Oke ya. Successful. NIM nama. Saya Kak. 104. 104. Ya. Joshua Imam. Oke. Nah, jadi gitu yang delete. Mudah kan? Iya, mudah banget ini mah, Krut. Terus sekarang yang update. Kita mau ngupdate nih. Kita lihat dulu. Bentar. Wah, sayang sekali nih kok Itu tidak hapus. terhapus ya. Kenapa tidak terhapus? Coba sebentar. Kita berikan Joshua kesempatan. Iya. Kita semua diam, jangan ada yang kasih tahu Joshua. Gimana Jo, ini tuh oke query-nya, bisa nggak ada error, tapi tidak berhasil terhapus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa plan B-nya? Bentar ya Kak, saya masih nyari juga. Di sini-sini aja kok, apa kira-kira yang harus dirubah? Di 10 detik dari sekarang. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, tetot. Ada yang lain? Apa yang harus diganti? Hewan Kak. Apa? Nama hewan. Oh, jadi kata temennya coba ganti keywordnya nama hewan. Nih ya. Query-nya oke. Sekarang kita UDP-nya belum
Oh iya, astagfirullah saya yang salah, sorry. Bu Didi kah? Bu Didi. Hewan. Oke, sekarang select all from hewan. Nah, itu kehapus ya. Jadi, karena tidak begitu berjalan baik, Joshua kita hapus poinnya. Coba lagi lain kali, Jo. Tambahan sedikit ya, Ya, bentar. Kak. Kalau misalkan kalian mau ngapus record yang isinya 0, itu kalian where-nya itu bukan pakai sama dengan, tapi pakai kunci. Misalkan yang tadi apa tuh? Delete from hewan. Nah, delete from hewan. Where apa tuh? Where nama hewan is 0. Pakai kunci is 0. Jangan pakai sama dengan 0. Itu lain hasilnya. Oke. Jadi yang ganti jadi is 0. Itu kalau misalkan keywordnya 0. Baiklah. Oke. Kasih, Ci. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau ngapus itu seperti yang udah dibilang sama Kak Fajri ya. Bisa kita coba lain waktu. Itu sebenarnya solusi sih tadi kenapa yang 0 itu nggak kehapus. Nah, kalau sudah di-update belum update. Oke. Jadi sekarang kita mau ngupdate. Tapi sebelum ngupdate coba kita tambahkan data dulu. Wah, banyak sih ini tampilkan, ubah. Ya udah deh, kita ini aja. Apa namanya? Improvisasi aja dari soalnya ya. Jadi kita mau masukin data dulu karena data yang kita masukkan, karena data yang kita punya itu cuma 1. Coba deh kita masukin 3 ya. Berarti di sini itu sembarang aja. Nggak ada bulan 23. Terus ini jantan. Jenis hewan. Namanya. Ini kan petik 1 nih. Kita coba ya pakai spasi. Itu ada titik 2 tuh. Di mana? Jantan. Oh iya. Thank you. Terus ini namanya Rocky. Astagfirullahalazim. Keganti lagi. Istighfar. Sambil menunggu kalian kalau mau tanya aja ya. Saya nggak nyiapin ini sih tadi database-nya, sintaknya. Jantan, hamster, ini aja deh diganti. Rocky. Ini tadi Clara. Iya gitulah. Clara spasi YNTIA. Tapi ini pakai petik 1 ya. Kita lihat apa yang terjadi. Please jangan error. Oke, mau ya. Sekarang kita select. Ya. All from hewan. Nah ini ya. Wah nggak kebaca lagi date-nya itu. Untuk format date itu tahun, yang ada tanggal 32. Bulan sama tanggal. Tahun, bulan sama tanggal. Oke. Nah, jadi kita punya kesalahan-kesalahan kan di sini. Ini tepat banget kita pakai sintaknya update. Enggak sih itu alter sih itu. Update juga bisa deh. Nah, jadi
Ini kan ada record yang kedua nih, ini banyak salahnya. Nah, sekarang kita mau ngupdate kematian hewannya. Kita pakai keyword update. Update nama tabelnya hewan, set kolom 1 sama dengan nilai, kolom 2 sama dengan kan yang mau kita ganti itu ini kan kematian hewan kan. Berarti kita taruh kolom yang mau diganti kematian hewan sama dengan tanda petik untuk tanggal kita masukkan tahunnya. Tuh. Terus apa lagi yang mau diubah dari sini? Nggak ada ya, itu aja ya. Nah, kalau sudah kita set apa yang mau diganti, apa yang mau diupdate, sekarang kita pilih record mana yang mau diganti. Nah, caranya untuk menyeleksinya itu pakai keyword where. Nah, where nama hewan sama dengan Rocky. Nah, gitu update. Terus lanjut lagi, sekarang select tadi ini kita udah pakai ini select all from nama table. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan data semua kolom menggunakan asterisk yang bintang itu. Nah, yang kedua menampilkan data untuk kolom-kolom tertentu. Jadi, wah kita nggak bikin kolom baru ya tadi ya. Jadi kolom-kolom tertentu. Oh ya, ini bisa nih. Yang B menampilkan data untuk kolom tertentu. Kalau select all ini kan semuanya kan, semua kolom dari tabel hewan tuh ditampilkan. Nah, tapi kita juga bisa menampilkan kolom-kolom tertentu. Caranya select. Nah, kalau bintang tadi itu artinya untuk semua, dia nyeleksi semua field. Kalau di sini karena kita mau beberapa kolom tertentu aja, kita langsung tulis nama kolomnya. Misalnya nama hewan from hewan. Gini. Nah, yang tertampil cuman ini aja, nama hewan aja. Nah, nanti kalau misalnya kita udah masuk ke agregat atau ke join, untuk seleksi tabel-tabel tertentu itu bagusnya kita taruh nama tabelnya dulu di sebelum nama fieldnya. Jadi ini kan nama hewan dari tabel hewan. Berarti di sini kita tulis nama tabelnya yaitu hewan titik nama hewan. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh sama kayak fungsi pointer gitu kalau kalian masih ingat. Jadi tabel hewan tuh punya kolom nama hewan kayak gitu. Koma hewan titik jenis hewan. Nah, kayak gini. Nah, lebih bagus biasain pakai yang kayak gini deh. Biar nanti kalau misalnya kita udah berurusan sama database yang lumayan banyak query-nya, itu bisa nggak ketukar-tukar gitu loh. Kayak udah terset kayak gini formatnya. Jadi ya gitu. Udah select yang B, sekarang kita select yang C, menampilkan data dengan kondisi data tertentu dengan klausa where. Nama tabel where kondisi. Nah, sama kayak tadi. Yang ini. Cuman kita pakai klausa where, keyword where. Ini juga sama-sama dia nyeleksi ya. Kita misalnya tadi tuh punya 2 data dan kita cuman mau si recordnya yang pika aja yang muncul, berarti di where ini kita kasihkan kondisi where apa tuh, nama hewan sama dengan pika. Nih kayak gini, mudah kan ya? Gitu aja. Beberapa operator perbandingan yang dapat digunakan pada klausa where adalah sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, lebih dari atau sama dengan,
kurang dari atau sama dengan, dan operator lain. And, or, not, between, and, in, dan like. Kayak gitu. Ini sebenarnya bisa mau dicoba ya, kita coba ya pakai where yang itu. Where nama hewan, tapi kita kekurangan record sih ini sebenarnya. Jadi ini untuk percontohan aja. Kalau misalnya pakai operator, kan ini kan kalau yang apa sih perbandingan kayak gini kan udah sering kita pakai. Nah, gimana kalau operator logika? Ini tinggal kayak gini aja. And jenis hewan sama dengan hamster. Dah, kayak gitu ya cara contoh penggunaannya. Oke, jadi kita masuk ke praktik lagi. Kita masih ada 30 menit ya, Dek. Ini poin lagi deh, poin. Kan udah ada isi data, tampilkan semua isi record, tadi sudah, tinggal select. Ubah data tanggal kematian hewan yang bernama Lovely menjadi 2005-55. Satu orang siapa yang mau ngupdate? Saya, Kak. Oke, Joshua. Selamat Anda meraih kesempatan untuk mendapatkan poin. Jadi, apa sintaknya? Update hewan. Set kematian hewan. Is null. Ini apa, Ji? Keyword juga kah? Ini termasuk? Ya, untuk is null itu keyword. Oke, is null. Where. Sorry, Kak. Set kematian hewannya yang tanggalnya. Jadi? Ketik 2. 2005. 5. Ketik 2 lagi. Where pakai nama hewan aja. Where nama hewan is Pika. Oke, 10 detik untuk mencermati kembali jawaban Anda. 10, 9, 8, 7, 6. Pakai 5. Sama dengan di kematian hewannya. Gini? Iya. Oke, 5 detik untuk mencermati. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita coba ya. Enter. Oke, bisa ya. Tapi kita ini kita cek. Siapa tahu ntar kayak tadi. Select all from hewan. Pika ya. Oke, berhasil. NIM-nya 104. Joshua Immanuel. Oke. Kita lihat dulu ya, masih ada soal yang menarik gak ya? Tampilkan record atau data yang tanggal kelahirannya lebih atau sama dengan 2003. Kalau begitu kita mari mengada-ngada. Jadi poin yang satu ini kan tadi kan udah tuh update. Tampilkan record atau data. Yang ini deh, tampilkan. Aduh, halo, ini masuk nggak? Ya, ada. Ada ya, unstable anunya. Oke. Ntar lagi selesai. Hapus hewan yang bernama Felix. Berarti kalau hapus hewan tadi apa sintaknya? Delete. Terus?
from siapa tuh yang ngomong? Masih ingat nggak, Dek? Nama tabelnya apa yang dihapus, Kak? Iya, ini kita mengada-ngada aja kan, nggak ada juga yang namanya Felix. Nggak dijalankan. Sintaknya aja supaya kita nge-review gitu. Delete from hewan. Where Where apa? nama hewan. Ya, nama hewan sama dengan Felix. Ya. Ya, oke, udah itu benar. Terus tampilkan record atau data yang tanggal kelahirannya lebih dari atau sama dengan 2003 bulan 1 tanggal 1. Ya, ini poin ya. Siapa yang mau mendapat poin? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang mau? Poin? No? Cobain aja, nggak apa-apa salah. Kalian tuh belajar paling cepet tuh dan paling inget tuh dari kesalahan. Oke deh, kalau nggak ada, berarti gimana cara nyelesain nomor 8? Tampilkan record atau data yang tanggal kelahirannya lebih dari atau sama dengan 2003. Di sini kita ada keyword tampilkan. Berarti untuk menampilkan tadi kita pakai select. Nah, berarti di sini keywordnya select. Record atau data yang tanggal kelahirannya lebih dari atau sama dengan 2003. Nah, record atau data berarti kita bisa bilang itu semuanya ya. Select all from hewan yang tanggal kelahirannya lebih dari. Yang tanggal kelahirannya berarti kita pakai where. Select all from hewan where tanggal kelahirannya berarti kelahiran hewan. Kelahiran hewan lebih dari 1 atau sama dengan 2003. Lebih dari 1. Oh, lebih dari, astagfirullah. Lebih dari atau sama dengan 2003 0101. Nah, gini. Lebih dari sama dengan kayak gini kah? Iya, iya. Oke. Ada yang mau koreksi? Karena ini nggak ada juga, nggak ada yang kelahiran hewannya segini. Tapi kita cek apakah query-nya ini benar atau enggak ya. Nah, jadi dia langsung keluar hasilnya empty set, berarti itu mengatakan bahwa query-nya ini berhasil. Nah, jadi kayak gitu untuk DML. DML itu ada apa aja tadi? Insert, delete. Insert ada 2 cara. Yang satu caranya itu dia langsung ngikutin berapa jumlah field kita. Yang cara kedua, ini kita bisa menyesuaikan field mana yang mau dikasih isinya. Field kolom mana yang mau dimasukkan data. Terus yang kedua itu ada delete. Delete itu untuk ngapus record. Dan tadi kalau misalnya kita mau ngapus yang datanya itu null, itu pakai is null, bukan pakai sama dengan. Nah, terus ada update. Update itu ya, update itu dia biasanya pakai penyeleksi where. Ini. Jadi ini yang untuk nyeleksi mana yang mau diupdate. Untuk select juga ada 3 ya di sini. Ada yang select all from nama tabel. Ini untuk menampilkan semua. Terus ada yang select yang kita bisa sesuaiin. Dan juga ada select yang menggunakan penyeleksian where. Ya, klausa where kalau di sini bilangnya. Oke, itu aja kalau DML ya, manipulation bukan sih? Ya, DML.
Ada pertanyaan? Nggak ada lah. Oke. Mas apa mau tanya, Apa tuh? kalau kan ada kalau kita bisa update data gitu kan, itu maksudnya kalau ada warning itu kenapa ya? Misalkan raw match 1 change 1 baru warning, misalnya ada 1 gitu, itu kenapa? Itu pas prosesnya kah? Ini kah? Ya ini ya, Ini kah? yang ini ya, yang ini. Saya rasa ini cuman deskripsi doang sih, Dek. Ini cuman pengetahuan info ekstensi lah, info tambahan. Oh, iya. Kalau misalnya tadi kita di sini ngupdate, terus dia bilang query oke, 1 row terimbas, ter-affect apa sih? Ya gitulah, teranukan lah. Dia pokoknya terkena lah. Terus di sini dia kasih info raw match 1. Ya, terpengaruh. Nah, terus di bawahnya dia kasih info tambahan. Ada 1 row yang cocok nih. Terus ada 1 yang terubah dan warningnya 0. Warning tuh biasanya ada apa ya? Isinya tuh kalau saya kurang nyentuh database CLI juga sih, Dek. Jadi Isi data dengan tipe datanya beda tuh biasanya kena warning. Ya, begituan. Bagaimana, Hefni? Fuad? Iya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada berarti kita absen. Absen, Ji. Kita lupa absen, Ji. Safa sih aku lupa absen. Bentar ya. Kita absen dulu. Boleh, teman-teman. Safa. Oh ya. Mau kah? Enggak. Oke, stop share. Ini nih. Ya, nyalakan semua kameranya. Perlihatkan kalian sedang apa di sana, baring-baring kah, praktek kah? Oke, mulai dari basis data C. Rupiman sini. Hadir, Kak. Khairun Umat. Hadir, Kak. Oke, Melivia. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Oke, Joshua hadir. Diva. Hadir, Kak. Oke, Muhammad Wajihuddin. Hadir, Kak. Tiara Devi Lestari. Hadir, Kak. Hefni. Hadir. Irfan. Hadir, Kak. Maulana Yusuf. Hadir. Oke. Hari Wibowo. Oke, skip. Fadlian. Hadir. Ade Rizky. Hadir. Triwardana. Hadir, Kak. Jonathan Jangkon. Jonathan. Oke, kenapa nggak bisa kah dinyalakan mic sama kameranya? Filbert Felix. Hadir, Kak. Muhammad Fahmi. Hadir. Saleh. Hadir, Kak. Azriel. Saya Kak. Mana mukanya? Saya Kak. Gak muncul di Zoom. Rena. Hadir, Kak. Oh iya ada. Muhammad Iqbal Zamzami. Hadir. Zulfikar. Hadir, Kak. Sandy Rohardi. Hadir, Kak. Aidil. Hadir, Kak. Rizky Fitran Rijal. Hadir. Wih, pemateri ini. Afdal.
Afdal Diyaul Khair. Oke, skip. Fajar Nugraha. Hadir, Kak. Jangan live dulu ya, kita mau foto-foto ntar. Eka Indriani. Hadir, Kak. Fahreza. Hadir, Kak. Hadir. Rizka Udina. Genshin Impact tuh. Nadia Sudriana. Hadir, Kak. Maria Goretti. Pindah, Kak, pindah. Oke. Aduh. Kak Harwibowo nggak bisa nyalakan mic-nya. Jadi kakak harus ngapain? Bilang wow. Harinya ini deh. Oh ya, oke, Harwibowo hadir, Kak. Kenapa rusak Kak mic-nya, Dek? Harwibowo mana tadi Harwibowo ya? Oh ya, oke. Makasih ya, Irfan. Sahrani. Hadir, Kak. Akmal. Hadir, Kak. Syahrul. Hadir, Kak. Muhammad Mukti Hidayat Nur. Hadir, Kak. Oke. Aidil. Muhammad Aidil Saputra Ali. Hadir, Kak. Hadir. Ya. Rashidin Nahdi. Riki Arianto. Hadir, Kak. Oke. Ya, bagus ada suaranya. Alda Zahra. Hadir, Kak. Mantap. Fahel. Hadir. Mana nggak ada mukanya? Hah? Oke, udah loading. Adan. Hadir, Kak. Ini emang delay gitu kah? Coba Adan. Suara saya ada nggak? Ada. Oh iya, ini baru muncul anunya di sini speakernya. Andi Syafakana. Hadir, Kak. Oke, Rahmat Syaifuddin. Hadir, Kak. Yuliana. Oke, kecil banget suaranya, Dek. Hezron. Hadir, Kak. Oke, jadi yang belum itu Afdal. Afdal ini nanti cutting-nya Saleh tolong diingetin konfirmasi ke Aslab 1x24 jam. Kalau dia nggak konfir berarti dia gugur. Dah, itu aja untuk hari ini. Ditunggu info UAS-nya di GC sama post-testnya di GC. Kalau ada apa-apa silakan tanya Aslab-nya. Bisa PC dan ya itu aja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum. Pak saya, Dek. Screenshot kasih. Jangan live. Nah, jadi saya mau mengadakan foto bersama. Semuanya di mute dulu karena kalau kalian nggak mute itu nanti posisinya kepindah-pindah. Jadi ribet gitu. Sudah semuanya atur rambut, atur jilbab, atur posisi, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Wow. Sekali lagi. Ntar ya, cari dulu kontaknya Fajri. Mana Fajri? Ya, slide setelahnya siap-siap. 1, 2, ya Allah kayak foto profesional aja. Oke. Jadi untuk kedepannya yang ada kendala, coba deh kalian pakai HP aja. Biar bisa kelihatan muka sama suaranya kan kapan lagi kan. Dah, itu aja. Silahkan live kalau mau live. Makasih semuanya. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Makasih juga. Waalaikumsalam.